nursing perspective. Ya. Oke, ini dalam bahasa Indonesia saya coba buat ya di dalam 2 bahasa. Karena saya mengajarnya bukan hanya di kelas internasional ya, kelas rintisan kelas internasional. Kemudian gangguan kronis, penyakit akut itu sebetulnya menurut yang saya baca di dalam literatur dan kondisi di lapangan saat ini itu tidak bisa dapat benar-benar dipisahkan karena begitu banyak masalah kesehatan pada lansia yang saling terkait secara rumit antara kondisi akut kemudian memiliki gejala sisanya kronis menjadi gitu. Ngerti nggak nih maksudnya? Jadi kondisi penyakit akut dan kronis itu tidak dipisahkan begitu karena dia saling berkaitan. Bisa jadi lansia yang mengalami penyakit akut kemudian menjadi kronis. Ya. Dan banyak gangguan kronis yang diidentifikasi secara umum bergejolak sekali-sekali menjadi akut lagi kemudian remisi. Jadi bisa terbolak-terbalik. Satu contoh misalnya ya, kondisi hipertensi. Hipertensi pada lansia itu terjadi pada hampir 60% lanjut usia mengalami hipertensi, itu kondisi kronis. Tiba-tiba mengalami stroke, itu kondisi akut. Setelah stroke dia kemudian masih tetap menjadi sebuah keadaan di mana dia tidak mampu melakukan activity sepanjang-panjang hidupnya. Bergantung kepada orang lain, memerlukan perhatian dari lingkungan, dari perawat, dokter, dari fisioterapis, dari ahli gizi. Itu kemudian menjadi kronis. Ya, serangan stroke akut. Sesudah itu stroke berkepanjangan, itu kronis. Itu yang dimaksud ya. Jadi antara kronis dan akut itu bukan suatu hal yang terpisah. Ya, sering saling berkaitan. Ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini saudara bisa memahami apa yang akan saudara dapat pada mata kuliah ini ya. Hmm, terkait dengan asuhan keperawatan lanjut usia yang mengalami kondisi kronis, tetapi kronis dan akut itu bukan di-split begitu saja ya, namun itu sangat berkaitan. Oke. Penyakit kronis ini dijumpai pada lanjut usia. Ya kalau ini tahun berapa nih? 2007 mengatakan 8 ini hasil penelitian ya, 88% lansia itu memiliki setidaknya satu penyakit kronis. Dan 50% dari jumlah lansia yang ada ini rata-rata memiliki setidaknya 2 masalah kesehatan kronis. Ya, yang terakhir nih hasil praktikum mahasiswa profesi di Kelurahan Jatiwarna itu menunjukkan 68% lanjut usia mengalami satu penyakit kronis dan terbanyak adalah hipertensi. Beberapa mengalami 2 sampai dengan 3 masalah kesehatan ya. Ini sekedar contoh saja ya kondisi kronis yang umum terjadi di masyarakat Indonesia adalah hipertensi. Saya tadi sudah katakan di atas 60%. Berbagai penelitian mengatakan bahwa kejadian hipertensi pada lansia itu umumnya di atas 60% hasil penelitiannya. Ya. Kemudian artritis. Coba kalau saudara punya nenek atau saudara melakukan asesmen terhadap keluarga-keluarga lansia, itu keluhan nyeri lutut ya mulai terjadi pada usia-usia pralansia bahkan ya 59, 60 itu sudah masuk lansia. Kemudian penyakit jantung dan penyakit diabetes mellitus itu menjadi sangat banyak di kita di Indonesia ya. Nanti kalau saudara turun ke klinik, ke lapangan ya, kondisi ini akan ditemukan pada lanjut usia. Dan banyak ya, prosentasenya banyak. Mengapa demikian? Saya kira karena ini nanti kita akan pelajari apa yang terjadi pada lanjut usia.
gitu ya. Dan itu adalah fisiologik, artinya akan terjadi secara fisiologis, bukan karena lansia mengalami penyakit seperti itu disebabkan oleh kondisi patologi saja, tetapi justru ini adalah seiring dengan aging, seiring dengan proses penuaan, ya. Oke. Nah, itu introduksi saja. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan gerontik non-akut, ya, masalah kesehatan pada lansia dengan masalah kronis atau non-akut, ya. Saya diminta menyampaikan judul perubahan fisik, psikologi, sosial, spiritual yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan oksigen, ya, cairan dan elektrolit, ya. Hanya aspek psikologi, sosial, spiritual, saya kira tidak spesifik. Itu berhubungan dengan sistem oksigenasi cairan dan elektrolit, tetapi akan menjadi satu kesatuan dengan perubahan fisiknya. Oleh karena itu, saya lebih concern berdiskusi dengan saudara mengenai perubahan fisik secara fisiologis, ya. Jadi ini topik yang akan saya sampaikan kepada saudara eh, terkait dengan perubahan fisiologis pada sistem kardiovaskuler lansia yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan oksigen, kemudian perubahan fisiologis pada sistem respirasi juga yang mempengaruhi kebutuhan oksigen, dan perubahan fisiologis pada sistem urinary yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi ada 3 hal saja yang ingin kita diskusikan. Oke. Pertama, kita akan bicara mengenai perubahan fisiologis eh, sistem kardiovaskuler, ya. Saudara jangan lupa yang ditulis judulnya adalah perubahan fisiologis, bukan kondisi patologis. Apa artinya? Bahwa secara fisiologis, ya, sistem kardiovaskuler pada manusia yang memasuki usia 60 tahun ke atas itu akan mengalami perubahan. Semua lanjut usia, termasuk saudara kalau nanti suatu saat masuk usia lanjut, ya, 60 tahun ke atas, itu akan terjadi perubahan, ya. Pada eh, sistem kardiovaskuler, ya, sesuai dengan literatur yang kita pelajari itu akan ada 8 perubahan, ya. Dan ini akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan oksigen pada lansia. Perhatikan perubahan yang pertama terjadi adalah penurunan tonus otot jantung. Tonus itu kan tonus, ya, ketegangan, elastisitas, decrease cardiac muscle tones. Ya, apa yang akan terjadi ketika muscle tones ini menurun? Decrease tissue oxygenation. Jadi penurunan oksigenasi jaringan. Berhubungan dengan apa? Ini berkaitan dengan menurunnya cardiac output, ya, dan juga penyimpanannya, ya. Ketika muskulus kardionya menurun, maka eh, kemampuan jantung untuk memompa itu juga menurun. Oleh karena itu, karena memompanya menurun, maka aliran darah ke seluruh tubuh ini bisa berkurang. Dan akibatnya sel-sel jaringan di tubuh kita akan mengalami penurunan oksigenasi. Ya, ya. Jadi sekali lagi, kalau lanjut usia ini tidak mendapat perhatian terkait dengan masalah kardiovaskulernya, ini akan mengalami penurunan kebutuhan oksigen, ya. Kemudian pada kondisi lanjut usia yang terjadi adalah increase heart size, ya. Jantungnya ukurannya membesar. Kemudian terjadi enlargement dari left ventricular, ventricle. Jantung itu kan ada ventricle dan ada
Saya nggak bisa dengar ya, mohon maaf loh jadi saudaranya ya. Jadi ini seperti one way akhirnya ya. Oke, ini sebetulnya sebuah kompensasi ya untuk mengkompensasi turunnya atau decrease dari tonus otot jantung. Ya, apalagi yang terjadi akhirnya akan terjadi penurunan kardiak output. Ya, jantung itu kan memompa darah. Setiap degup jantung akan keluar darah. Nah, saya nggak tanya deh volumenya berapa. Susah saya komunikasinya dengan Anda ya. Eh, Cardiac output adalah, nah nih pasti Anda sudah paham ya, apa itu cardiac output? Cardiac output adalah sejumlah darah yang dikeluarkan dari jantung dalam waktu 1 menit ya. 1 menit itu kan ada 80 beat kalau yang normal ya. Nah, sejumlah darah itu yang disebut dengan cardiac output. Oleh karena tonus otot jantungnya menurun ya, maka sirkulasi ke perifer juga akan menurun. Ya, lemah memompanya, maka darah yang mengalir ke seluruh tubuh itu juga akan menurun. Dan kondisi ini juga membuka peluang untuk terjadinya heart failure, ya, kegagalan jantung memompa. Nah, jadi berbagai hal yang barusan disampaikan ini berawal dari decrease of cardiac muscle tones, ya, menurunnya tonus otot jantung. Oke, apa lagi yang terjadi? Nih, penurunan sensitivitas baroreseptor. Nah, ini tuh yang ketiga ya, mohon maaf. Yang kedua ini dulu. Apa yang terjadi pada jantung lanjut usia? Decrease elasticity of heart muscle and blood vessels. Ya, kalau kita bicara sistem kardiovaskuler, itu bukan hanya jantung. Ketika kita bicara kardiovaskuler, maka organ yang terlibat adalah jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Ya, ada tiga komponen pada sistem kardiovaskuler. Ya, sekali lagi jantung, pembuluh darah, dan darahnya itu sendiri. Itu mempengaruhi sistem pada kardiovaskuler. Ketika darah kental dengan darah itu normal, keencerannya itu berbeda kerja jantung. Ketika elastisitas pembuluh darahnya itu kaku, dan ketika elastisitasnya bagus, itu beda kerja jantung. Ya, jadi sangat dipengaruhi. Nah, pada kondisi lanjut usia, penurunan elastisitas daripada otot jantung dan blood vessel, ya, pembuluh darahnya juga menjadi menurun elastisitasnya, artinya menjadi kaku. Apa yang terjadi ketika physiologic change seperti itu terjadi? Decrease venous return. Jadi kembalinya darah dari perifer, dari vena-vena perifer itu menurun. Ya, kemudian apa yang akan terjadi lagi ketika venous return-nya decrease, maka akan terjadi edema yang dependent. Edema. Kalau saudara melihat lanjut usia, seringkali pasti saudara melihat kakinya bengkak, ya, tidak terlihat tumitnya tuh lempeng gitu ya, kayak kaki gajah gitu. Nah, itu sebetulnya ada hubungannya dengan perubahan pada sistem kardiovaskuler di mana venous return-nya melambat. Ya, jadi banyak tertahan darah dan cairan di perifer, di ujung-ujung kaki, ujung-ujung tangan. Kemudian kondisi ini juga akan memicu terjadinya kejadian hipotensi ortostatik. Nah, ini saya tidak perlu nanya nih apa hipotensi ortostatik karena pasti sudah belajar pada KMB. Ya, ketika terjadi perubahan posisi dari baring ke duduk, dari duduk ke berdiri, ini kemampuan adaptasi jantung untuk eh, eh, memompa itu berubah. Ya, saya kira Anda tahu lah, tekanan darah manusia pada saat tiduran, pada saat duduk, pada saat berdiri, ya itu kan berbeda, ada perbedaan-perbedaannya. Dan itu perlu diadaptasi ketika dari baring ke duduk, duduk ke berdiri. Apabila kondisi ini terjadi, di mana venous return-nya menurun, ya, kemudian blood vessel-nya juga kaku, maka adaptasinya
tekanan darah itu melambat, maka sering terjadi hipotensi. Kemudian apa yang terjadi dengan menurunnya elastisitas blood vessels itu meningkatnya kejadian varikositis dan hemoroid. Varikositis itu apa? Varikositis itu kalau saudara atau kita lah secara umum biasanya dibilang varises. Ya, varises itu adalah kondisi di mana venous return dari perifer itu susah kembalinya ke jantung, decrease, menurun, ya, melambat. Sehingga terjadilah eh, tertahannya darah di vena-vena perifer, termasuk hemoroid. Hemoroid itu adalah kejadian di mana vena ini melebar, ya, karena susah return kembali ke jantung. Ya, itu terkait dengan blood vessel. Kemudian decrease pacemaker cells. Nah, apa itu pacemaker? Ketika saudara belajar ilmu biomedik dasar, pasti sudah dipelajari ya. Jadi jantung kita itu berdenyut, tentu ada yang memacu. Ya, ada listrik di jantung ini. Masih ingat ada yang disebut dengan SA nodes di jantung, pusat listriknya jantung. Nah, itu menurunlah sel-sel yang memicunya di pacemaker. Maka pada lanjut usia ya, walaupun tidak semuanya, heart rate-nya itu antara 40 sampai dengan 100 beats per menit. Ya, normalnya kan kita beats itu antara 80 sampai 84 lah, 88 ya, tapi dia bisa menurun. Atau bisa juga beatsnya menjadi eh, lebih dari normal ketika dia mengkompensasi kebutuhan oksigen. Ya, jadi jantung itu mampu beradaptasi dan mengkompensasi keadaannya sesuai kebutuhan seseorang. Ya, ketika saudara duduk kuliah seperti ini, mungkin beat saudara ini antara 80, 82, 84, 83 ya. Tapi saudara lari aja ke RSCM keburu-buru. Itu heartbeat kita meningkat. Mungkin menjadi 88 sampai dengan 100 bisa jadi. Kan gitu ya. Apa itu maksudnya jantung seperti itu? Karena pada saat lari kebutuhan oksigen saudara itu meningkat. Maka dia mengkompensasi dengan cara meningkatkan rate-nya. Ya. Jadi organ kita itu memang sudah diciptakan sangat sempurna oleh yang menciptakannya. Ya. Nah, yang menjadi sering pada lanjut usia justru heart rate-nya ini turun di bawah 80 karena kemampuan untuk mengkompensasinya tidak sebaik saudara yang masih dewasa muda sampai dewasa. Ya. Nah, increase risk for conduction abnormalities. Jadi, meningkatnya risiko untuk terjadinya abnormalitas daripada konduksi listrik di jantung. Ya, sekali lagi pacemaker dengan SA nodes-nya ini adalah sumber listrik jantung. Sel-selnya menurun dalam hal jumlah dan fungsinya. Ya, ini nanti akan menimbulkan berbagai masalah ya ketika terjadi abnormalitas konduksi jantung. Maka heart rate-nya akan sangat menurun. Ya, oke. Nah ini, kembali lagi ini adalah suatu kondisi perubahan yang alami. Akan terjadi ini pada lanjut usia. Apakah semuanya bareng nih kejadian ini pada usia 60 tahun? Jawabnya tidak. Lansia mengalami perubahan-perubahan ini beragam. Ada yang usia 60 sudah mengalami perubahan, ada yang baru 80 tahun mengalami perubahan ini, usia 70. Nah, ini kenapa begitu? Karena tergantung kepada cara hidup sebelum memasuki usia 60. Kalau seseorang sebelum memasuki usia 60 itu memiliki perilaku hidup bersih dan sehatnya bagus, maka perubahan-perubahan yang terjadi ini akan lama terjadinya gitu. Maksud saya lama tuh tidak secepat itu. Ya, tidak begitu 60 terus mengalami perubahan seperti ini.
akan lambat. Tetapi kalau yang kehidupannya memang tidak sehat selama sebelum masuk lansia gitu ya, nggak usah sampai 60, perubahan ini akan terjadi pada usia-usia menjelang 60 tahun. Ya, oleh karena itu kita sebagai tenaga kesehatan, ya sebelum memasuki usia, lanjut usia, berperilaku hidup sehat. Ya, maka perubahan-perubahan fisiologi akan nanti deh terjadinya, ya. Nah, jadi tidak sama, tergantung kepada sehat tidaknya gaya hidup seseorang sebelum memasuki usia lanjut usia. Ya, usia lanjut itu kan 60 tahun ke atas ya. Oke. Apalagi yang akan terjadi? Ah, saya kira ini ada 8. Nah, ini adalah masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan sistem kardiovaskuler dan akan sangat mempengaruhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Ya, mengapa kita selalu mengaitkan dengan gangguan pemenuhan? Karena ya, ilmu keperawatan itu kan berbeda dengan ilmu kedokteran. Di sini harus saudara kuatkan. Ilmu keperawatan itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kebutuhan manusia terpenuhi, kebutuhan dasar manusia. Dari mulai oksigen, ya kan, cairan, elektrolit, nutrisi. Nah, jangan lupa hierarki Maslow. Itu yang menjadi concern perawat di dalam keilmuannya. Kalau dokter menegakkan diagnosis, oh ini coronary artery disease, coronary valve disease, cardiac arrhythmias, ya, heart failure, kardiomegali. Ini adalah diagnosa-diagnosa medik, kondisi-kondisi penyakit. Tetapi yang menjadi concern perawat adalah apa akibat dari kondisi ini? Kebutuhan oksigen yang tidak terpenuhi, yang terganggu. Dan kalau sudah terjadi gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen, maka akan ada beberapa activity daily living, pemenuhan kebutuhan lainnya juga terganggu. Ya, ini adalah kondisi-kondisi disease yang berhubungan dengan aging. Ya, Ah, masalah kesehatan arteri koroner, ya, arteri yang memperdarahi jantung, ya, arteri koroner itu, jantung adalah sebuah pompa yang akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ya kan? Ketika dia berkontraksi. Tapi otot jantung sendiri kan dia perlu aliran darah, ya kan? Maka dia akan diperdarahi oleh apa yang disebut dengan arteri koroner. Kapan arteri koroner ini akan memperdarahi jantung? Tentu bukan saat dia kontraksi, tetapi saat dia relaksasi. Ya, ingat pompa lah kalau ingat jantung. Pompanya sendiri itu harus teraliri oleh darah secara baik. Nah, ketika arteri koronernya tersumbat, yang disebut dengan penyakit jantung koroner, artinya otot jantung tidak teraliri darah secara baik. Itu yang disebut dengan coronary artery disease. Ya, kalau valve itu kan katup. Ya, jantung itu punya katup antara antara eh, bilik dan, coba sebutkan apa namanya? Ada ventricle, ada agak kedengaran sama saya ya. Kalau otot jantung itu ada valve-nya, ada katupnya, baik pada jantung sebelah kiri maupun jantung sebelah kanan. Itu ada katupnya. Katup ini kalau mengalami kekakuan ya, ini akan terjadi. Ini kayaknya ada yang terlewat deh saya tadi ya. Oh, ini yang terlewat. Maka ketika saya bicara katup jantung, kok saya belum jelasin bahwa katup jantungnya akan mengalami masalah ya. Oke, saya kembali ke sini dulu sebelum masuk ke penyakitnya. Akan terjadi penurunan baroreseptor sensitivity, sensitivitas baroreseptor. Ya, Anda cari apa sih baroreseptor? Masa saya jelasin semua nggak cukup waktunya. Akan terjadi eh, penurunan kemampuan adaptasi terkait dengan blood pressure yang tadi saya katakan ya, ada hipotensi ortostatik. Ya, kemudian ada juga eh,
penurunan kemampuan adaptasi terkait dengan blood pressure itu ada hubungannya dengan yang tadi. Kemudian yang terjadi peningkatan insiden kejadian valvular sklerosis. Valvular itu katup jantungnya mengalami sklerosis. Sklerosis itu akan menimbulkan kekakuan pada otot jantung. Kekakuan pada katup jantung. Katup itu kan menutup, membuka. Ketika eh, memompa, maka katupnya akan terbuka, darah masuk ke ventrikel. Dari bilik atas masuk ke ventrikel. Ya, kemudian dia akan menutup lagi secara sempurna. Nah, pada keadaan valvular sklerosis pada lansia itu biasanya menutupnya tidak nutup banget. Maka saudara akan mendengar apa yang disebut dengan murmur. Ya, murmur terjadi ketika darah mengalir dari atrium ke ventrikel tetapi katupnya tidak menutup dengan sempurna. Pernah melakukan physical assessment, mendengarkan suara murmur dari jantung. Nah, ini ya perlu saudara latihan ya. Ini akan terjadi pada lanjut usia ya, sehingga akan menimbulkan heart murmurs. Karena katup jantung yang harusnya berfungsi tidak sempurna. Mengapa pada lansia katup jantungnya tidak menutup sempurna? Karena kaku. Terjadi valvular sklerosis. Ini ada hubungannya dengan mungkin di situ penumpukan kalsium, mungkin juga kolesterol, sehingga katupnya menjadi kaku. Eh, Perubahan lain adalah terjadinya peningkatan aterosklerosis. Tolong, atero, bukan arterio, aterosklerosis ya. Saudara nanti bisa melihat pembuluh darah pada lanjut usia ini tidak selicin pembuluh darah yang saudara miliki saat ini. Dia bisa terjadi penumpukan-penumpukan partikel kolesterol, kalsium di dinding pembuluh darah. Ya, ini akan meningkatkan blood pressure. Kenapa? Karena kaku. Ya, pembuluh darah yang mengalami kekakuan itu aterosklerosis ya. Kalau pembuluh darahnya kaku, maka jantung akan memompa dengan sangat kuat, ya, karena dia kaku. Sementara darah di ventrikel itu harus dikeluarkan. Ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Analoginya apa? Kalau saudara mau meniup balon ya, balonnya itu masih kaku, belum pernah ditiup gitu ya. Maka kekuatan saudara mendorong udara dari mulut itu kan sangat kuat ya. Sampai sakit kadang-kadang pipi kita gitu. Karena kaku, ya kan? Nah, kalau itu diibaratkan jantung, jantung akan memberikan tekanan yang sangat tinggi ketika pembuluh darah ini kaku. Itu akan mengakibatkan blood pressure-nya meningkat. Ya, beda dengan kalau apa namanya pembuluh darah itu elastis atau balon yang saudara tiup itu sudah pernah ditiupkan elastis, meniupnya tidak perlu terlalu kuat, ya kan? Nah, itu ibaratkan ya aterosklerosis itu suatu kondisi kekakuan pada blood vessels, pada pembuluh darah. Nah, karena aterosklerosis ini maka kalau saudara meraba peripheral pulse atau denyut nadi perifer itu akan lemah ya, tidak teraba kadang-kadang ya, walaupun jantung telah berusaha memompa sekuat tenaga dengan tekanan yang tinggi, tetapi kalau pembuluh darah di jantung dan juga pembuluh darah lainnya yang merupakan jalan untuk mengantarkan darah ke seluruh sel tubuh itu kaku, ini yang akan terjadi. Ya, itu yang kemudian saat ini uh, tingginya tekanan darah pada lanjut usia itu sampai terjadi pada di atas 60% lanjut usia. Jadi kalau ada 100 lansia, maka peluang untuk mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi itu 60 orang akan mengalami itu.
Ini berawal dari perubahan yang terjadi pada sistem kardiovaskuler. Ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang tadi sudah saya sebutkan, saya kira sudah ya, bisa terjadi kardiak aritmia, terjadi kegagalan jantung, terjadi pembesaran jantung, terjadi masalah pada vaskuler, ya, di perifer terutama, seperti tadi varicose vena, ya. Karena apa? Karena tadi venous returns-nya melambat. Kemudian bisa terjadi aneurisma, pembuluh darah itu yang tipis terutama ya terus melembung tanpa kemudian dia bisa balik lagi ke jantung. Kalau itu pecah, pecahnya di perifer atau pecah di tempat lain mungkin masih bisa mudah tertolong ya. Tapi kalau aneurisma itu terjadi pada pembuluh darah yang halus di otak, apa yang akan terjadi? Pecah pembuluh darah dan bisa mengalami stroke hemoragik. Stroke hemoragik adalah suatu kondisi akut di mana akan terjadi peningkatan intrakranial dan itu bisa meninggal dalam waktu yang sangat singkat ya karena akan terjadi penekanan pada sistem di kepala, di otak. Itu biasanya yang menyebabkannya adalah aneurisma. Pembuluh darahnya terus melebar dan pembuluh darah di kepala itu halus kecil ya di otak itu. Kalau pecah apalagi pecahnya pembuluh darah itu pada pusat-pusat vital, misalnya pada pusat yang mengatur detak jantung atau pernafasan, ini yang seringkali eh, dokter menyebutkannya kondisi stroke hemoragik. Stroke itu kan ada dua ya. Ada stroke hemoragik, ada stroke non hemoragik. Aneurisma akan pecah akan menyebabkan stroke hemoragik. Dan itu biasanya dalam waktu singkat pasien akan meninggal. Kemudian juga hypertensive disease ya penyakit-penyakit hipertensi dengan segala risikonya. Ini banyak sekali saya kira masalah kesehatan yang berhubungan dengan terjadinya perubahan fisiologik pada sistem kardiovaskuler dan semua ini akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan oksigen sel-sel tubuh manusia ya khususnya lanjut usia. Ya, itu pada sistem kardiovaskuler yang akan terjadi. Saudara bisa mengikuti, bisa memahami apa yang saya sampaikan? Oke, saya stop share dulu. Nah, kelihatan. Oke. Cukup jelas untuk satu sistem ini? Oke, baik. Kalau cukup jelas, saya bisa lanjut dulu ya. Oke. Bosan nggak belajarnya yang begini? Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Sudah terlihat ya? Oke. Perubahan fisiologis pada sistem respirasi ya pada lansia. Dan ini juga berhubungan dengan perubahan pemenuhan kebutuhan oksigen ya. Nah, sistem respirasi saya yakin Anda sudah belajar anatomi, fisiologi, patofisiologi ya. Nah, jadi pada lanjut usia itu sistem respirasi juga akan mengalami perubahan secara fisiologis. Akan mengalami ini lansia itu. Ya, yang pertama lansia. Lansia itu secara apa ya? Secara sistem ini akan mengalami penurunan cairan tubuh. Kenapa? Intake biasanya akan berkurang. Nanti kita akan belajar secara patologinya seperti apa sih gitu ya. Jadi di pusat haus lansia itu mengalami perubahan. Ya lansia itu jarang sekali akhirnya mengalami haus, walaupun tubuhnya sebetulnya butuh cairan. Kalau saudara lari, dia memberi sinyal kepada saudara haus gitu. Karena cairan banyak keluar melalui keringat, ya, maka saudara akan haus. Itu mekanisme tubuh yang memang diciptakan demikian. Ada sinyal. Nah, di lansia ini nggak ada sinyal juga. Ya, walaupun dia tubuhnya butuh cairan lebih banyak, tapi dia tidak merasa haus. Maka
Masalah kesehatan yang paling sering terjadi pada lansia adalah masuk ke unit gawat darurat dengan kondisi dehidrasi. Ya, apabila dia keluarganya tidak mampu melakukan perawatan pemenuhan kebutuhan cairan, lansia ini susah minumnya. Minum itu kan minimal 2 liter dalam 24 jam ya. Lansia bisa hanya 2 gelas sebanyak 400 cc sampai dengan 600 cc. Dan kalau ini berlangsung lama, maka lansia ini akan mengalami dehidrasi. Satu itu. Jadi intake-nya memang berkurang. Itu pada lanjut usia yang ya boleh dikatakan sehat ya. Konon lagi kalau lansia dengan kesulitan menelan ya, jadi akan terjadi penurunan body fluid pada lansia itu. Kering ya. Nah, ini akan menimbulkan apa? Decrease ability to humidity air. Jadi, ketika dia menghirup oksigen, ya itu tidak ada tidak lembab, ya, karena sistem humidity-nya, sistem pelembabannya terganggu. Ya, ini akan mengakibatkan membran mukosa pada sistem respirasi ini menjadi kering. Satu itu. Yang terjadi adalah keringnya membran mukosa pada sistem pernafasan dari mulai hidung terus sampai dengan ke bronkus. Ya, saudara harus yakin ya bahwa udara yang kita hirup dari lingkungan yang luas di mana Tuhan memberikan oksigen kepada kita itu ada humidifier dalam sistem tubuh. Saudara kalau memberikan oksigen kepada klien dari tabung oksigen, pakai alat humidifier nggak? Pakai, harus dilembabkan dulu. Nah, kalau di dalam tubuh kita kan tidak bawa-bawa humidifier ya. Dalam tubuh ada humidifier sendiri. Nah, itu yang mengalami perubahan ya. Sehingga humidity-nya menjadi decrease ya, kemampuan melembabkannya. Yang kedua, decrease number of cilia. Di dalam sistem respirasi kan ada cilia ya. Cilia itu apa sih dalam bahasa Indonesia? Bulu getar ya, dan dia akan apa ya, akan menangkap debris. Debris itu ya, debris itu sesuatu yang kemudian mengganggu di dalam sistem pernafasan. Ya, debris itu apa ya, puing-puing lah kalau dalam bahasa Inggrisnya saya lihat ya. Tetapi dalam bahasa Indonesia kita tuh ya, kalau silia itu adalah menangkap hal-hal yang akan mengganggu pada sistem pernapasan itu kemudian menurun karena silia ini punya fungsi pembersihan sebetulnya. Nah, ini menurun numbernya, jumlahnya. Ya, sehingga sistem pernafasan menurun kemampuannya untuk membersihkan jalan nafas. Kemudian decrease number of macrophage. Macrophage ini juga adalah sistem pertahanan tubuh ya. Di dalam sistem respiratori ini jumlahnya, pasukannya menurun. Sehingga kalau ada mikroorganisme yang sebetulnya juga tidak patologis itu akan masuk ke dalam sistem pernapasan tanpa diambil oleh makrofag. Nah, ini akan menimbulkan risiko untuk terjadinya infeksi pada sistem pernafasan. Mudah sekali ya. Lanjut usia itu sudahlah imun tubuhnya juga menurun, kemudian terjadi perubahan fisiologis yang merugikan kesehatan dalam sistem respiratorinya, ya silianya juga berkurang, makrofagnya berkurang, maka ada risiko untuk terjadinya infeksi pada sistem respiratori. Ya, saudara mungkin kalau mendengar lansia, yang terdengar pertama kali apa? Setelah mengeluh lutut nyeri. Oh, batuk terus ya. Ya, karena umumnya mengalami sistem respiratorinya mengalami infeksi. Ya, kenapa? Nah ini, kenapa pada lansia ini sering sekali infeksi pada sistem pernafasannya ini? Dua-dua pertahanannya mengalami penurunan ya jumlah dari sisi jumlah maupun fungsinya ya, silia dan makrofag. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi pada lansia pada sistem pernafasan? Decrease tissue elasticity in the alveoli and lower lung lobes ya. Menurunnya elastisitas jaringan pada alveoli. Alveoli itu sel-sel pada paru-paru ya, di mana terjadi gas exchange itu di situ kan di alveol, di ujung-ujung sel.
dan juga pada lobus bawah paru. Itu terjadi elastisitasnya penurunan. Serba kaku lah ya, bukan serba seribu. Kalau pada lansia itu serba kaku. Di mana-mana tadi elastisitasnya menurun. Sel jantung menurun elastisitasnya. Begitu juga di alveol ya. Apa yang akan terjadi ketika elastisitas tisunya menurun? Decrease gas exchange. Ya, pada ujung-ujung alveoli itu terjadi pergantian antara oksigen dan karbon dioksida. Betul nggak ya? Ya, oksigen dan karbon dioksida di situ akan bertukar, itu terjadi penurunan. Nah, kalau terjadi penurunan things, ini juga secretion, sekresi daripada Mohon maaf, Ibu mau ngajar juga? Sorry. Oke, maaf ya. Ibu Ratna mau ngajar juga rupanya. Tapi kalau daring begini harus ruangan khusus. Baik, terjadinya peningkatan pengumpulan sekresi. Slim, dahak, riak akan berkumpul itu ya di paru-paru. Akibat dari ini elastisitas yang menurun. Nah, kalau terjadi pooling of secretion, pasti gejalanya adalah batuk. Sekali lagi, lansia itu sering batuk berkepanjangan. Susah sekali juga mengeluarkan slim atau riak. Ya, jadi kalau mendengar lansia batuk yang tidak berhenti, saudara nggak usah eh, bertanya-tanya kenapa ya si kakekku kok batuknya nggak berhenti. Iya, kalau secara fisiologis mengalami hal ini itu akan batuk, akan terjadi pooling of secretion. Kemudian decrease number of capillaries. Ya, kapiler-kapiler pada sistem pernafasan, khususnya lung lobes, ya, lobus-lobus paru, ini menurun. Ya, kemampuannya maupun jumlahnya. Maka akan terjadi decrease of gas exchange. Ya, ini kan akan mempengaruhi kebutuhan oksigen. Kalau karbon dioksida eh, sulit dikeluarkan ya dan oksigen sulit masuk ke dalam sel-sel di alveol, itu otomatis kebutuhan oksigen akan tidak terpenuhi sebagaimana eh, yang seharusnya. Nah, ini terjadi pada sistem respiratori. Jumlah kapilernya menurun, elastisitas sel-sel di alveol juga menurun, juga terjadi kekakuan ya, elastisitas pada sel-sel di lower lab, ya, di paru bagian bawah, lobus paru bagian bawah. Ini akan mengakibatkan ini. Apalagi yang terjadi itu decrease muscle strength and endurance. Ya, endurance itu ketahanan, ya kekuatan dan ketahanan otot ya pada paru-paru ini juga akan menurun. Ya, ini akan mengakibatkan apa? Ya, decrease muscle strength, endurance, and endurance itu akan menurunkan kemampuan untuk breathe deeply, ya, bernafas dalam itu sulit, ya. Ah, dan ini juga akan menyebabkan menurunnya kemampuan atau kekuatan untuk batuk. Nggak bisa dia nafas dalam dan juga batuk yang kuat itu dia menurun, nggak bisa. Makanya kalau perawat pada lansia ini akan sering sekali punya perencanaan mengajarkan nafas dalam dan batuk. Ya, itu penting pada lansia. Mengapa ini terjadi perubahan-perubahan muscle strength and endurance, ya kekuatan dan ketahanan otot ini menjadi menurun sehingga lansia umumnya tidak mampu melakukan nafas dalam maupun batuk yang kuat dan dalam, berkurang itu. Harus diajarkan, harus dilatih. Nah, kalau saudara sekarang punya kakek lah di rumah, punya nenek di rumah yang mengalami masalah batuk, itu saudara jelaskan ya mengapa demikian. Itu memang akan terjadi pada lanjut usia ya. Nah, oleh karena itu kondisi-kondisi seperti ini memerlukan perhatian khusus dari tenaga kesehatan termasuk perawatnya ya. Kemudian apa lagi yang akan terjadi pada sistem pernafasan? Increase calcification of cartilago.
cartilage ya. Di dalam sistem pernafasan di dalam tubuh kita ini ada kartilago, ada tulang rawan ya, pada bronkus, pada ribs ya, pada apa namanya ribs itu tulang tulang dada ya, tulang dada apa tulang iga ya. Increase rigidity of rib cage ya, rib cage itu adalah tulang dada, tulang iga ya, menjadi rigid. Karena apa? Karena terjadi kalsifikasi. Awas loh, jangan salah yang bacanya bukan classification, calcification artinya ada unsur kalsium yang membuat rigid ya daripada tulang iga. Dan ini akan menyebabkan apa? Decrease lung capacity. Ya, kapasitas parunya ya kalau kita nafas dalam kemudian menghembuskannya itu kan ada hubungannya dengan otot-otot pernafasan ya, dan juga kemampuan mengembang mengempisnya otot ini berhubungan dengan tulang iga. Ketika tulang iganya ini menjadi rigid, menjadi kaku, maka kemampuan paru-paru untuk mengambil oksigen sebanyak banyaknya dalam memenuhi kebutuhan oksigen ini akan mengalami penurunan. Ya, jadi saudara harus paham betul bahwa terjadinya perubahan fisiologik pada sistem respiratori ini dapat merubah kondisi-kondisi pada sistem pernafasan yang dapat menurunkan kemampuan di dalam mengambil oksigen maupun mengeluarkan karbon dioksida. Jadi banyak diagnosis keperawatan nanti yang akan berhubungan dengan masalah gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen. Seorang nurse harus bisa memahami mengapa diagnosis itu terjadi. Secara fisiologis itu memang akan terjadi perubahan. Ya, oke. Apalagi yang terjadi pada paru? Itu saya kira ada berapa? Ada 6 kalau nggak salah ya pada paru. Decrease of body fluids, decrease of number of cilia and macropha, 3. 4, decrease of tissue elasticity, 5. Kemudian decrease number of capillaries, kemudian decrease muscle strength and endurance, kemudian increase calcification of cartilage ya pada sistem respiratori. Ini semua akan berhubungan dengan kebutuhan oksigen karena tentu kardiovaskuler dengan sistem pernafasan ini dua hal yang utama dalam pemenuhan kebutuhan oksigen klien. Sekali lagi pada lansia ini akan menyebabkan masalah ya. Ini adalah common disorder seen with aging ya, artinya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem penuaan atau aging. Yang pertama COPD. Nah, saudara pasti sudah belajar COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, atau kalau di dalam bahasa Indonesianya PPOK, ya, penyakit paru obstruksi kronis, ya. Sudah belajar ini dengan tim medical bedah ya. Apa saja yang termasuk COPD? Mudah-mudahan saudara masih ingat, ya. Ada apa aja yang masuk ke dalam kelompok COPD. Tolong diingat kembali. Kemudian bisa mengalami influenza. Ya, influenza ini kan sebetulnya karena daya tahan lansia juga imunnya menurun. Jadi virus yang seharusnya bisa ditangkap tuh oleh makrofag dan dibersihkan oleh silia itu juga masuk juga. Maka sering influenza. Dan kalau kita sebagai orang kesehatan pada kondisi lansia ini perlu imunisasi influenza itu salah satu contohnya nanti arahnya ke situ ya. Kalau saudara punya kakek, punya nenek ya, maka vaksin influenza itu menjadi penting gitu ya untuk diberikan supaya daya tahan tubuhnya apa namanya kuat untuk tidak mengalami influenza, pneumonia, tuberkulosis, dan yang paling banyak saat ini adalah yang terkait dengan proses aging adalah lung cancer. Ya, lung cancer ini angkanya terus merayap tinggi. Apapun cancer, saya kira saat ini angkanya terus meningkat. Kaitannya dengan sistem respiratory,
kanker paru ini meningkat dan prognosisnya kalau sudah kanker paru ini tidak terlalu bagus ya. 3 tahun tuh sudah bagus prognosisnya kalau seorang dengan kanker paru ini bertahan ya. Dan hal ini sangat berhubungan dengan perilaku hidup ya. Kalau sudah lansia masih merokok gitu ya, nikotin itu sangat-sangat jahat ya dan sangat menjadi karsinogen untuk kondisi lung cancer ya. Coba bayangkan oleh saudara berapa persen ya lansia yang sampai dengan usianya yang lanjut masih menghirup asap rokok ya. Ini sangat berhubungan dengan kondisi-kondisi ini dan ini akan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan oksigen. Ya, saya mengemukakan ini adalah masalah kesehatannya yang akan terjadi. Kedepan saya akan memberikan kuliah terkait dengan bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada lansia dengan masalah pemenuhan kebutuhan oksigen terkait dengan eh, physiologic change pada sistem kardiovaskuler dan respiratory. Ini baru introduksi apa yang terjadi supaya ini Anda pahami ya. Oke. Kemudian ini yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit ya pada lanjut usia. Apa yang terjadi? Mengapa seringkali terjadi lanjut usia ini mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit? Ini ada hubungannya dengan perubahan fisiologik pada sistem urinary-nya. Ya, baik. Yang pertama, pada sistem, Anda masih ingat ya, sistem urinary itu dimulai dari mana? Ya, paling tidak kita mulainya dari ginjal, terus ke ureter, terus ke bladder, gitu ya. Dari bladder terus turun sampai ke uretra. Mudah. Ini saya hanya selintas mengingatkan Anda apa saja bagian-bagian dari sistem urinary. Tentu di sana ada laboratorium juga ya, ada sistem yang harus Anda pelajari betul ya. Jadi saya kira kalau seorang nurse untuk anatomi dan fisiologinya harus kuat ya. Karena nanti Anda belajar patofisiologi juga harus kuat betul. Itu yang membedakan saudara dengan jenjang lainnya ya. Jenjang nurse ini betul-betul basic science terkait dengan berbagai masalah yang muncul pada klien ini harus kuat ya. Jadi Anda jangan berhenti belajar eh, biomedik. Jadi buku biomedik itu dipelajari betul ya. Itu yang akan menunjukkan bahwa Anda berbeda dari perawat lain yang levelnya di bawah saudara ya. Yang pertama, apa yang akan terjadi? Decrease number of functional nephrons. Ya, kalau saudara mempelajari ginjal, itu kan ada nephrons. Nephrons ini fungsinya untuk melakukan filtrasi ya, menyaring apa yang disaring itu adalah semua zat yang memang tidak berguna untuk tubuh. Itu akan disaring dan dialirkan melalui aliran urin. Ya, kalau nefron ini jumlahnya berkurang dan juga fungsi penyaringannya menurun, maka akan terjadi penurunan fungsi filtrasi with decrease in drug clearance ya. Jadi zat-zat yang tidak dibutuhkan itu eh, tidak clearance ya, tidak bersih betul ya pada ginjal. Jadi masih akan ada sisa-sisa itu berada di aliran darah yang kemudian kembali mengalir ke dalam seluruh tubuh. Ya, ini secara fisiologi akan menurun ya jumlah dan fungsi daripada nephrons yang ada di dalam ginjal untuk memfiltrasi. Yang kedua, decrease blood supply. Nah, ini ada hubungannya juga dengan masalah pada sistem kardiovaskuler. Pada sistem kardiovaskuler tadi dikatakan karena tonus otot jantungnya menurun, valve-nya menjadi kaku,
veselnya menjadi kaku, maka suplai darah itu ke seluruh tubuh termasuk ke ginjal itu akan menurun. Ya, ada hubungannya dengan ginjal. Ada hubungannya ginjal dalam kemampuan mensuplai darah dengan jantung sang pemompa, dengan pembuluh darah yang mengalirkan. Maka bisa terjadi decrease blood supply ke sistem urinary. Nah, ini akan terjadi decrease removal of body waste, ya. Ya, ginjal itu kan pembersih darah kita. Ya, Anda belum pernah ya masuk ke bagian hemodialisa. Hemodialisa itu fungsi ginjalnya kan diambil alih oleh nefron buatan. Ya, darah itu dialirkan ke mesin, kemudian disaring oleh nefron-nefron buatan, dialirkan lagi ke tubuh. Itu untuk mengeluarkan body body waste, ya, sampah-sampah yang ada dalam tubuh. Itu decrease, tidak semuanya keambil. Ya, kemudian kemampuan membersihkannya juga tadi menurun. Nah, dengan blood supply yang sedikit juga akan increase concentration of urine. Urin itu harus jernih, harus bening ya. Nah, ketika blood supply-nya juga menurun, kemudian removal of body waste-nya juga menurun, maka Anda akan lihat pada lanjut usia yang kekurangan cairan, kekurangan minum, kekurangan blood supply, ini urinnya akan seperti teh ya. Artinya apa itu? Nah, itu konsentrasinya tinggi. Berarti body waste-nya juga nggak semua dikeluarkan. Ya kental urinnya. Ya, karena kekurangan supply ke situ. Kemudian decrease of tissue elasticity. Elastisitas tisu dari tadi ya pada semua sistem elastisitas itu menurun ya pada lanjut usia, termasuk elastisitas jaringan pada bladder. Bladder itu apa? Vesika urinaria, ya, yang menampung urin dari yang dialirkan melalui ureter dari ginjal. Itu decrease kapasitinya, kapasitas bladder, sehingga dia tidak mampu menampung banyak urin. Ya, ketegangannya sudah tinggi. Kalau sphincter, ya, sphincter urinnya juga menurun fungsinya, apa yang akan terjadi dengan sistem urinary? Dia membuka lagi, ya kadang-kadang sudah tidak terkendali dengan sistem sarafnya yang juga refleks mixinya menurun, ya. Ini akan terjadi apa yang disebut dengan inkontinensia, ya. Biksinya itu sering dan bahkan kemudian tidak terasa. Kemudian sistem persarapannya juga eh, mengalami masalah sehingga terjadi delay need to void. Jadi mempersepsi keinginan buang air kecilnya itu juga menurun. Ya, tidak terasa buang air kecil itu. Tidak terasa ingin buang air kecil atau ketika sudah hampir di ujung daripada uretra dia baru terasa belum sempat ke kamar mandi sudah mengalami pengeluaran urin. Itulah yang disebut dengan incontinence, ya. Increase incidence of incontinence, ya, meningkatnya kejadian inkontinensia urin, ya, sehingga salah satu masalah yang besar yang banyak pada lanjut usia adalah inkontinensia urin. Ya, ini menggembirakan bagi penyedia Pampers ya, karena semua lansia akan menggunakan Pampers daripada kemana-mana buang air kecilnya. Kalau saudara besok pergi ke panti atau ke ward, ke ruangan tempat lanjut usia dirawat, yang pertama sekali akan saudara cium adalah apa?
bau pusing, bau ompol ya. Inkontinensia tuh kalau bahasa umumnya ngompol ya kan? Oke, incontinence. Nah, ini kondisi ini harus saudara pahami betul apa sih yang terjadi? Kenapa lansia ini sekian persen mengalami inkontinensia? Ya, yang pertama tadi kapasitas daripada bladernya menurun. Kemudian persepsi itu berhubungan dengan sistem persarafan ya. Persepsi atau mempersepsi, menangkap bahwa saya sebetulnya harusnya sudah buang air kecil, tapi tidak terasa gitu. Maka akhirnya terjadi masalah inkontinensia urin ya. Oke, kemudian yang terjadi lagi adalah increase. Ya, saudara perhatikan ya statement kapan dia increase, kapan dia decrease ya. Itu urine production. Ini increase nocturnal urine production. Saudara cari tahu sendiri, belajar mengapa pada malam hari produksi urin pada lanjut usia ini increase, meningkat. Nah, hal ini akan mengakibatkan apa? Increase need to awaken to void. Ya, jadi dia itu terbangun-bangun karena ingin buang air kecil pada malam hari. Ya, istilah nokturnal. Ya, saya kemarin kok ada ya mahasiswa keperawatan tidak paham apa yang dimaksud dengan nokturnal. Itu istilah itu sebetulnya bahasa Inggris, tetapi sudah sangat sering dipakai pada istilah-istilah perawatan lansia. Nokturnal itu malam hari ya. Nokturnal. Increase need to awaken to void. Ya, jadi meningkatnya frekuensi buang air kecil pada malam hari, atau kalau tidak terasa maka terjadilah nocturnal incontinence, ngompol pada saat malam hari tidur. Ya, yang banyak yang mana nih? Tergantung ya. Kalau saya sih melihatnya banyaknya nocturnal incontinence. Pada malam hari dia beser tidak juga terangsang untuk bangun dan ingin buang air kecil. Ya, ini kondisi-kondisi yang harus saudara pahami betul sebelum saudara masuk kepada bagaimana kita mengatasi berbagai masalah pada sistem urinary ini. Nah, balik lagi sama ada decrease of muscle tones ya. Ini akan increase volume or residual urine. Ya, menurunnya tonus otot terutama pada bladder ini akan meningkatkan urin residu. Residu itu apa? Sisa urin ya yang masih tertampung di dalam bladder karena elastisitasnya tonus ototnya sudah menurun ya. Maka sering ya lansia itu pipisnya sering itu karena itu ya, karena pada saat buang air kecil itu tidak semuanya keluar, masih ada urin residu. Nah, ditambah lagi dengan kondisi di mana terjadi peningkatan ukuran dari prostat pada laki-laki ya. Nah, secara anatomi kan Anda tahu ya mana aliran uretra, mana prostat. Nah, ketika prostatnya ini meningkat, ini akan ada hubungannya dengan pengeluaran urin. Ya, pada prostat yang sangat membesar, maka urin ini akan sulit keluarnya. Ya, increase risk for infection. Ya, ketika tertahan urin ini, maka ada risiko untuk terjadinya infeksi. Ya, decrease stream of urine. Jadi menurunnya aliran urin. Ya, sehingga eh, pada saat seseorang buang air kecil pada kondisi prostat hipertrofi itu akan terjadi enggak lampias lah ya, terjadi rasanya kok belum puas ya, ini saya udah selesai atau belum ya buang air kecil ya, disebut hesitancy. Dan juga urinary-nya menjadi banyak ya, banyak banyak buang air kecil tetapi tidak lampias istilah kita ya. Nah, ini ada hubungannya ya. Ah,
kondisi fisiologik pada pasien lanjut usia adalah peningkatan ukuran prostat menjadi hyperprostat. Ya, apalagi kalau diiringi dengan cancer ya, itu banyak sekarang kanker prostat itu ya. Ini akan menimbulkan tidak lancarnya pengeluaran urin, tertahan urin, maka ada risiko untuk terjadinya infeksi. Maka seringkali pada klien-klien dengan hipertrofi prostat, pada saat kita melakukan perawatan, itu dilakukan kateterisasi. Ya, kalau sangat besar prostatnya, kadang-kadang itu didower ya, artinya dimasukkan kateter balon ya supaya tetap urinnya keluar. Nah, ini risiko infeksi lebih besar lagi ketika lansia dipasang kateter yang nggak permanen sih, tetapi dalam 3 hari diganti gitu ya. Tetap itu ada risiko infeksi. Ini pada sistem urinary, ini akan terjadi seperti ini. Ya tidak semuanya mungkin ya, tetapi ada. Lebih banyak terjadi pada lanjut usia karena terjadinya prostat hipertrofi. Hipertrofi artinya membesar. Kalau mengecil hipotrofi gitu ya. Oke, tidak adalah pada lansia mengalami pengecilan prostat. Umumnya terjadi pembesaran prostat. Ini adalah kondisi-kondisi ya yang mempengaruhi output daripada cairan. Ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang sering terjadi ya, kelainan pada lanjut usia sehubungan dengan aging proses di mana terjadi apa tadi perubahan secara fisiologis. Yang pertama adalah urinary incontinence. Jadi sekarang saudara harus paham betul apa yang terjadi dengan lansia sehingga dia mengalami inkontinensia urin. Yang kedua itu urinary tract infection, infeksi pada sistem urinary. Ya, apa sih yang terjadi nanti akan dibahas kemudian. Ini kan kita sedang bicara physiologic change dan penyakit-penyakit yang akan terjadi pada lansia yang mengalami perubahan-perubahan secara fisik. Dan yang paling ditakutkan setelah urinary tract infection naik terus sampai kepada chronic renal failure, gagal ginjal kronik atau GGK istilahnya di klinik nanti ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara sedikit eh, sedikit penjelasan lah ya mengenai perubahan fisiologik pada sistem kardiovaskuler, pada sistem respirasi, dan pada sistem urinary. Ya, yang semua ini secara fisiologis akan terjadi beriringan dengan aging proses. Ya, nah saya sampaikan kalau ada pertanyaan, apakah semua lansia akan demikian? Saya boleh mengatakan iya. Apakah waktunya bersamaan? Saya jawab tidak. Ada yang mengalami perubahan-perubahan ini sesudah usia 70 tahunan. Gitu ya. Tapi ada juga yang 60-an sudah mengalami hal ini. Kenapa demikian? Sangat tergantung kepada kondisi lansia itu sebelum memasuki usia lanjut usia. Ya, kalau lanjut usia ini hidup sehat, ya, dalam hal perilakunya, perilaku apa? Perilaku makan, perilaku olahraga, dietnya, hati-hati dalam minum obat-obatan dan lain sebagainya, dan tidak ada penyakit pada masa-masa sebelum masuk lanjut usia, maka aging proses itu akan melambat. Ya, sehingga physiologic age change-nya juga tidak terjadi dengan cepat. Dia akan lambat. Pada usia-usia sekitar 60 tahun lebih ke atas.
ya. Jadi kalau lansia yang Anda lihat itu nanti berbeda kondisinya, ya itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi, ya. Ya, akan berbeda, ya. Ini yang ngajar nih Bu Yeti sudah lansia. Anda boleh tahu umur saya berapa? 64 tahun. Sudah lansia. Ya, tapi alhamdulillah saya masih sehat bisa ngajar saudara gitu. Ya. Oke. Ada banyak orang yang belum 64, 60-an, 50 itu sudah kondisinya apa ya? Ya, tidak sesegar yang sudah usia 65-an gitu ya. Sebentar lagi Bu Yeti pensiun nih 65 tahun. Tapi alhamdulillah ya masa aging saya masih bisa berbuat sesuatu untuk saudara gitu ya. Mudah-mudahan doain saya sehat terus ya. Saya juga doakan saudara semoga nanti suatu saat menjadi lansia yang sehat, tetap produktif, hidup mandiri ya. Nah, oleh karena itu pengendaliannya kata Bu Yeti jangan nanti menjelang 60 tahun dari sekarang. Makannya yang baik, jangan bolak-balik mie ayam dengan saus yang kuning banyak ya. Makanlah sayur, buah ya. 30 menit setiap baik. Ya, karena aging proses itu tidak terjadi pada lansia. Saudara sekarang pada usia dewasa muda seperti itu, proses aging itu terus berlanjut. Itu. Maka pertahankan kehidupan saudara menjadi perilaku hidup bersih dan sehat. Di jalan kimia ini nih, saya tahu di jalan kimia ini banyak sekali jajanan yang menggiurkan. Ya, tapi tidak semua sehat loh, hati-hati ya. Bagus kalau saudara merebus labu siam sendiri gitu di rumah ya. Merebus telur sendiri, jangan bolak-balik makan bakso dan mie rebus. Ya, itu tidak sehat untuk kondisi lansia ke depan. Oke, baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya masih ada. Saya kira kita bisa berdiskusi. Apa yang akan saudara tanyakan, silahkan. Ya. Saya sebetulnya, maaf, 9.40 saya ada ngajar lagi ya. Sebentar, ini laptop saya low bed sebentar ya. Yuk, ada yang ingin ditanyakan enggak nih? Ada Ibu Titi di situ ya? Sekarang Bu Titi ngantornya di Jalan Kimia. Ah, si Pen halo lengkap. Ini mahasiswa lengkap jumlahnya. Ada satu yang sakit, Ibu. Oh, ada yang sakit. Siapa yang sakit? Sakit apa? Raihana, Ibu. Oh, sakit apa? Oh, muntah-muntah, Ibu. Oh, iya, iya, iya. Di rumahnya ya. Iya, Ibu. Iya. Dia gabung dengan Sumbu tadi, Ibu. Oh gitu. Oh gitu. Oh ini ada satu nih. Tapi udah nggak ada. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan physiologic change pada 3 sistem? Kalau yang mau bertanya, bolehlah ke depan si pen tuh. Udah jelas sekali, Ibu. Apa penjelasannya tadi? Yang betul nih, kalau Bu Yeti ngajar jelas sekali, bagus banget ya. Ya gini-gini deh. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ya Anda bisa WA ke saya. Ya, nomor handphone saya ada di Kesipen. Ya, oke. Kalau memang sudah cukup jelas, saya minta Anda belajar ya, belajar eh, basic science untuk semua sistem. Ya, nanti kita supaya bisa diskusi dengan tenaga kesehatan lain di dalam menangani klien. Jangan sampai
basicnya kurang. Ya, apa yang saya sampaikan itu adalah basic science yang harus saudara kuasai sehingga bisa memberikan penjelasan kepada klien saudara nanti. Ya, baik kalau memang tidak ada diskusi, saya kira Anda baca, nanti saya share materinya ke Sipen aja ya. Baik, Ibu izin, izin masuk Ibu. Ada yang ingin bertanya Ibu ternyata. Oh, ya oke silahkan. Masih ada waktu sedikit lagi. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ibu ingin Halo, bertanya Bu, apa pertanyaannya? mengenai perubahan fisiologis dari sistem urinary kan kalau Ah, itu kan terbiasa minum teh ya Bu, teh tawar gitu daripada air putih itu bagaimana Bu perubahan fungsi fisiologisnya Bu? oh, kalau lanjut usia minum teh tawar atau kopi gitu ya? Iya, jadi dia lebih sering minum teh tawar daripada air putih. Begitupun saat minum obat, dia tuh lebih suka dengan air teh tawar daripada air putih itu gimana, Bu? Iya, iya, oke, oke. Terima kasih pertanyaannya ya. Sebetulnya gitu ya, cairan itu apapun bentuknya tidak harus air putih. Ya, misalnya lansia minum. Tapi sekali lagi, intake cairan kan bukan hanya dari minuman. Bisa air sup, kuah sayur bening. Itu sudah termasuk intake cairan ya. Oke, nah kalau lansia ini lebih suka atau tidak bisa lah kadang-kadang ada ya terutama orang Sunda nih kalau minum tuh maunya teh gitu. Teh itu sebetulnya tidak ada masalah, tidak ada masalah bentuk-bentuk cairan ya apalagi tehnya tawar ya cuman upayakan jangan bergula lah kalau sudah lanjut usia itu ya karena nanti pada sistem lain ada lagi yang berubah ya sehingga perlu kita membatasi gula ya itu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah ya, karena teh itu sendiri sebetulnya ada memang ada zat ya, zat apa ya di dalam teh itu ada macam kafeinnya. Nah, kalau ginjalnya masih berfungsi dengan baik, artinya eh, s- pembuangan urinnya, pengaliran urinnya masih bagus, kemudian konsentrasi urinnya juga tidak kental, masih bening, seperti halnya urin yang normal, itu tidak ada masalah. Cuman biasanya kalau sudah ada masalah pada sistem urinary, ginjalnya sudah mengalami masalah, itu akan memperberat kerja ginjal sebetulnya. Ya, memang selalu dianjurkannya air putih. Tapi kalau ada lansia tidak bisa minum air putih sekalipun minum obat, ya daripada obatnya nggak diminum ya. Cuman kalau vitamin C itu tuh tidak boleh minumnya bersamaan dengan air teh ya, karena di dalam teh itu ada zat yang menghambat penyerapan vitamin C. Setahu saya seperti itu. Jadi sebetulnya tidak terlalu masalah sejauh ginjalnya masih berfungsi dengan baik penurunannya tidak terlalu apa ya menimbulkan masalah di dalam sistem pernafasan ya jangan terlalu dibatasin. Tapi kalau saudara menemui lansia, sebaiknya minumnya minum air putih atau air-air lainnya. Misalnya kuah sayur bening itu air. Ya, air kelapa boleh bagus. Yang penting cairan gitu ya. Nah, kecuali kalau ginjalnya sudah mengalami masalah seperti misalnya tadi mengalami gagal ginjal kronis, itu biasanya jumlah cairannya juga akan dibatasi, jenis cairannya akan diatur gitu. Gitu ya. Nah, cuman kalau pada lansia ya, kalau kopi dengan teh itu kan sifatnya banyak buang air teh manis misalnya. Tapi kalau teh tawar nggak begitunya. Nah, kalau pada lansia yang tadi incontinence, ini risikonya adalah dia akan sering sekali buang air kecil. Tidak minum teh saja, buang air kecilnya akan sering. Kecuali ya kalau dia hipertrofi prostat ya. Gitu mungkin siapa nih yang bertanya tadi? Terima kasih pertanyaannya. Itu sangat kritis ya. Nanti ada pelajari ya pengaruh berbagai jenis cairan. Nanti nanti saudara akan belajar dengan saya asuhan keperawatan klien dengan masalah gangguan cairan elektrolit nanti. Oke. Tanggal berapa tuh? Kalau nggak salah akhir Juli ya.
Cukup? Ya, Ya, baik, Ibu, cukup Ibu. Terima kembali kasih ya buat hasil kasih. popnya. Ini di screen yang besar ya, videonya dosen. Iya, Bu. Oh gitu. Oke, bagus. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Rihanna ya yang sakit cepat sehat. Saudara tuh kalau ada teman sakit tuh apa nama social relationnya harus bagus ya ditengok. Kalau memang dekat rumahnya, siapa yang dekat rumahnya ya, supaya ada support. Karena teman itu support utama lu kalau dalam kuliah ya. Ah, ah. Baik, terima kasih. Cukup. Sudah cukup, Ibu. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Terus semangat ya belajarnya menjadi seorang nurse yang profesional. Sama-sama. Saya izin live ya. Oke.